Mas Kodari, ada satu pernyataan Pak Prabowo yang menurut kami itu powerful sekali. Disampaikan pada saat pembekalan di hadapan kader-kader Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Senin tanggal 23 September. Pesan Prabowo ke kader Gerindra, begitu saya berada di jalan yang tidak benar, tinggalkan saya. Saya minta saudara-saudara jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Ini pesan yang sangat powerful kah menurut Mas Kodari? Ya, saya melihatnya kembali ke diskusi kita itu kan disampaikan pada anggota-anggota DPR baru ya dari Partai Gerindra. Jadi kalau kita lihat latar belakang acaranya, ini pembekalan atau ini acara yang diadakan untuk anggota DPR. Nah, pada titik ini sebetulnya ini bertemu nih antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun memang yang hadir itu adalah dari Partai Gerindra, tapi di sisi yang lain dia kan punya baju sebagai anggota DPR yang punya tugas untuk melakukan pengawasan pembangunan, untuk membuat undang-undang, untuk membuat anggaran gitu. Dan buat saya itu satu sinyal yang membuka pintu ya bagi siapapun juga, termasuk dari kader-kader Partai Gerindra, bahwa Pak Prabowo itu membuka ruang. Kalau ada yang berbeda silahkan disampaikan, kalau ada yang kurang tolong diingatkan. Dan itu sinyal yang sangat bagus menurut saya bahwa Pak Prabowo bisa menyatakan hal semacam itu kepada kader-kadernya sendiri. Membuka ruang untuk dikritik. Betul, juga. Bukan hanya oleh kader Gerindra, tapi apakah Mas Kodari melihat bisa lebih luas lagi maknanya kepada rekan-rekan partai-partai koalisi misalnya? Kalau dikritik, saya kira Pak Prabowo ini kan sudah menjalani proses itu sekian lama. Ketika beliau maju sebagai calon presiden 2 kali, calon wakil presiden 1 kali, itu beliau pasti mendapatkan banyak masukan, kritikan, ya, serangan, gitu ya. Yang membuat beliau sebetulnya mendengar hal semacam itu tuh biasa aja gitu. Tapi asal jangan 11 dari 100 saja. Balik lagi ke situ. Tapi kali ini levelnya beda ya Mas Kodari. Ketika dia bilang tinggalkan saya, kalau saya ya dalam tanda kutip aneh-aneh ya tinggalkan saya saja. Itu bisa berlaku juga tidak buat partai yang saat ini berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo ya? Bakal berani tidak? Bakal rela tidak mereka meninggalkan kekuasaan ketika mereka melihat Pak Prabowo-nya sudah tidak berada di jalan yang seharusnya? Ya, ini kita sulit untuk membuat suatu kesimpulan yang pasti karena belum pernah pada posisi itu ya. Tentu ini sifatnya post factum, setelah berproses tentu kita baru bisa memberikan penilaian. Tetapi hemat saya untuk orang seperti Pak Prabowo yang menempuh jalan sulit untuk menuju posisi ini orang yang mau berproses, mau melihat kiri kanan, mendengarkan masyarakat, mendengarkan masukan dari orang-orang sekitarnya, dan itu adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Mendirikan partai tahun 2009, ikut pemilu legislatif 3 kali, maju calon wakil presiden kalah, maju calon presiden 2 kali kalah. Saya melihat Pak Prabowo itu sebagai orang yang punya kerendahan hati dan mau membuka telinga terhadap saran, masukan, dan proses-proses yang harus dijalani dalam sebuah sistem politik yang bernama demokrasi. Justru saya melihatnya sebagai sebuah sikap menahan diri dan sebagai sebuah kerendah hatian dari seorang Pak Prabowo. Dia tidak lupa diri gitu loh. Bahwa dia terpilih sebagai presiden, dia akan menjadi presiden. Dan pada titik itu dia justru mengeluarkan kalimat yang paling powerful. Ya, kalimat ini keluar di saat dia udah pasti dilantik sebagai presiden loh. Jadi saya melihat dia ngelihat dirinya nanti kalau dia jadi presiden dan dia melakukan sesuatu yang salah atau kurang tepat, dia pengen diingatkan. Oke. Dan satu hal lagi, Mas Kodari, sepertinya Pak Prabowo sadar betul bahwa banyak sekali yang berkontribusi untuk mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Makanya kalau kita lihat komposisi kabinet yang sudah beredar dengan 44 lembaga itu, kementerian dan lembaga itu, Mas Kodari melihat jika betul ya itu ada 44 KL, pemerintahan Pak Prabowo yang baru itu akan
bisa cepat tidak bergeraknya? Karena kan di awal-awal pasti, apalagi kalau banyak perubahan nomenklatur itu penyesuaiannya itu bisa 1 sampai 2 tahun kan, Mas Kodari. Jadi akan bisa melaju cepat tidak? Ya tentu harus proporsional, karena beliau sendiri kan ada program kerja, lalu kemudian ada andalan, lalu ada quick win. Tentunya ini akan punya variasi di lapangan. Kalaupun misalnya ada adaptasi di depan, saya harapkan adaptasi di depan itu akan dikompensasi di belakang. Dikompensasi dengan cara bagaimana? Ketika bidang-bidangnya dipecah menjadi lebih spesifik, maka pekerjaannya menjadi lebih fokus dan jadi lebih tajam begitu. Secara birokrasi juga sebetulnya ujungnya ketika nanti bicara penanganan akan lebih ramping. Kenapa? Dia fokus kepada bidang-bidang yang menjadi porsinya. Kabarnya misalnya hukum dan HAM itu diambil, nanti kan ada pemasyarakatan, ada imigrasi. Ada badan imigrasi ya? Ada badan imigrasi ya. Kemudian keuangan misalnya ada badan penerimaan negara sendiri. Jadi dia bisa lebih berkonsentrasi. Pimpinannya juga karena scope of work-nya menjadi lebih terbatas, lebih kecil, juga tentunya bisa lebih konsentrasi. Saya kira itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo, bahwa ketika ini direstrukturisasi, maka bidangnya menjadi lebih jelas, bekerjanya, birokrasinya lebih ramping, menterinya juga akan bisa lebih konsentrasi untuk menyelesaikan tanggung jawab yang relevan sesuai dengan tupoksinya. Gitu. Ya, mohon maaf nih Mas Kodari, saya dari tadi buka handphone itu berusaha melihat kembali kandidat nama-nama menteri dari Pak Prabowo yang sudah beredar ya. Dan ada yang menarik di sini, ketika misalnya di sini untuk Menko Politik dan Keamanan, itu nama yang beredar justru adalah Budi Gunawan, yang selama ini kita kenal kepala BIN ini kan terasosiasi sekali, dekat dengan Bu Mega, dekat, dan bisa dibilang orang PD Perjuangan, begitu kan, meskipun bukan dari partai. Jadi apakah mungkin tetap akan ada orang yang profesional tapi terafiliasi dengan partai politik, ataupun orang partai politik dari PD Perjuangan itu yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo meskipun belum terjadi pertemuan Prabowo Mega? Kalau hemat saya, kalau belum terjadi pertemuan, hemat saya tidak akan ada orang PDI Perjuangan atau orang dekat Bu Mega yang ada dalam kabinet. Tapi kalau sampai betul-betul terjadi pertemuan, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi ini kan nama-nama dan susunan yang beredar ini kan nggak bisa dikonfirmasi. Apakah betul ini dari Pak Prabowo? Apakah betul memang Pak Prabowo itu punya rencana? Ataukah ini cuma sebetulnya karangan wartawan atau karangan yang pengen masuk ke dalam, kan begitu kita. Jadi bukan, harusnya wartawan yang benar nggak ngarang sih. Ya gini, saya mendengar nama itu kan datang dari salah satu media ya, gitu. Jadi ya harusnya sih ya cukup akurat. Tetapi apa iya per hari ini ya, kalau Bu Mega belum ketemu dengan Pak Prabowo, hemat saya mencantumkan nama orang dekat dengan Bu Mega itu terlalu gegabah, terlalu ceroboh gitu. Sebenarnya Mas Kodari udah punya bocorannya nih. Ngaku lah. Saya kan bukan media K itu. Padahal saya media Q. Tapi terakhir Mas Kodari. Apakah bakal ada resistensi dari partai yang sudah bergabung di dalam Kim Plus ini ketika PDI Perjuangan masuk? Siapa yang paling mungkin akan resisten? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Mau itu Demokrat, mau itu PKS? Nggak ada. Ya. Nasdem sekalipun nggak. Favorit sekali sepertinya Mas Kodari. Terima kasih loh. Iya, favorit betul saya. Bagus. Ya, jadi ya nggak ada, karena semua udah menyerahkan kepada Pak Prabowo. Ya, jadi saya kira partai-partai politik nggak berani lah nego-nego sama Pak Prabowo sekarang ini. Kami harus sekian kursi gitu. Nanti bukannya dapat malah hilang kan gitu. Jadi semua menyerahkan kepada Pak Prabowo. Atau orang dekat Pak Prabowo juga tidak akan menghalang-halangi. Apalagi mereka, kalau mereka pasti justru akan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya kira nggak akan ada resistensi. Melihat bagaimana kan tadi Mas Kodari menggambarkan bahwa Pak Prabowo sekarang dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian kalau PDI Perjuangan masuk, apakah tidak akan menjadi sebuah masalah? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Sebetulnya bolanya bukan di Pak Prabowo, tapi yang mau masuk itu gitu. Oh ya, satu lagi kompleksitas yang membuat yang mau masuk itu menjadi lebih sulit. Pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Jokowi dengan
SBY gitu loh. Jadi sekarang ini ya problemnya bukan cuman Prabowo dan Jokowi. Problemnya tambah satu lagi. Prabowo, Jokowi, dan SBY. Itu menarik. Nggak jadi closing kita. Sedikit aja Bang Kodari. Apa artinya ketika 3 presiden Republik Indonesia ini, ya 2-nya sudah sebentar lagi, satu akan menjadi mantan satunya sudah menjadi mantan dan satunya akan menjadi presiden. Apa menariknya ketika ketiga orang ini saling bertemu satu sama lain? Bahwa mereka sedang melakukan triangulasi politik. Untuk tujuannya? Ya untuk menciptakan keseimbangan, mensolidkan ya dukungan kepada Pak Prabowo. Ya Pak SBY dan Pak Jokowi kan udah jelas terbuka press conference bahwa beliau berdua ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo gitu. Dan itu makin membuat Pak Prabowo juga makin nggak merasa ada urgensinya kan kalau harus tambah-tambah lagi kan gitu. Tapi di sisi yang lain ya mungkin yang satu lagi begitu lihat ada Pak SBY di sana malah makin mundur teratur gitu. Karena selain urusan dengan Pak Jokowi juga pernah punya urusan dengan Pak SBY gitu.